Rambut panjang dan dikepang dua, sekilas kulihat dia mirip dengan Lastri. Setelah kami mengubur mayat itu, kami langsung masuk ke rumah. Pintu belakang langsung kukunci, lalu membersihkan tangan dan kaki dari tanah lalu lampu kumatikan. Kami menuju ke kamar. Ganti bajumu. Baju kotormu masukkan ke kantong ini. Aku menyodorkan kantong dan baju kaos serta celana jeans selutut milikku ke gadis itu. Terima kasih, Mbak. Ucapnya langsung menerima. Aku duduk di tepi ranjang melihatnya ganti baju. Celanaku sedikit kebesaran dipakainya. Ini. Aku memberikan ikat pinggang. Terima kasih, Mbak. Ucapnya lagi. Aku tersenyum membalas. Namamu siapa? Tanyaku. Ningrum, kakakku sering panggil aku Rum saja. Jawabnya sambil memasang ikat pinggang. Lelaki itu siapa, Rum? Dia pamanku. Aku terdiam. Dia punya amarah yang besar terhadap pamannya sendiri. Lelaki itu tidak bohong mengatakan Ningrum keponakannya tadi sebelum dia mati. Apa yang dilakukannya hingga kamu ingin membunuhnya? Ningrum mendekat dan duduk di sampingku. Dia menatap ke lantai dengan raut wajah sedih. Dia menjual kakakku. Jawabnya meneteskan air mata. Di mana kakakmu sekarang? Tidak tahu. Ningrum menyeka air matanya. Tapi kamu hebat, bajingan itu sudah mati sekarang. Ucapku santai. Ningrum tersenyum meskipun matanya mengeluarkan butiran bening, melirikku. Kamu gadis terkeren yang pernah kulihat. Sambungku. Dia tertawa kecil. Terima kasih menolongku, Mbak. Ucapnya. Malam ini aku punya teman di rumah ini. Kak Angga pasti terkejut melihat Ningrum, setelah Ayu, Geni dan Lastri dibawa ke kota. Sekarang ada penggantinya. Tok, tok, tok. Aku dan Ningrum terkejut mendengar suara orang mengetok pintu depan. Sudah larut malam, siapa yang datang? Tok, tok, tok. Suara ketukan terdengar lagi. Aku bangkit dari dudukku dan ingin melangkah ke pintu melihat siapa yang datang. Sembunyi di lemari, aku mau lihat siapa yang datang. Titahku ke Ningrum. Iya, Mbak. Jawab Ningrum lalu segera masuk ke lemari pakaian. Setelah memastikan Ningrum bersembunyi di lemari, aku melangkah ke pintu utama. Sampai di dekat pintu aku mengintip di balik kaca jendela. Bu Jumi. Gumamku sendiri melihatnya berdiri di depan pintu, ada dua orang lelaki di belakangnya. Aku tahu itu anak buahnya. Apa Bu Jumi malam-malam datang ke sini? Dia juga membawa anak buahnya. Mudah-mudahan tidak ada hubungannya dengan Ningrum. Lelaki yang dibunuh Ningrum jelas bukan anak buah Bu Jumi. Pintu kubuka. Tante? Sapaku ke Bu Jumi. Maaf malam-malam begini mengganggumu, Ki. Angga sudah balik dari kota? Tanya Bu Jumi. Ternyata dia mencari Kak Angga. Dasar tante-tante girang. Belum, Tante. Ada apa ya? Sebentar. Ucap Bu Jumi lalu memalingkan wajah ke belakang. Bawa itu masuk. Titah Bu Jumi ke anak buahnya. Ki, ini aku bawakan sedikit untuk mengisi perut. Kata Bu Jumi padaku. Kalian harus jaga kesehatan. Sambung Bu Jumi. Oh, terima kasih, Tante. Ucapku. Dua orang anak buah Bu Jumi membawa sekarung kecil beras, 1 dus mie instan, telur dan kebutuhan pokok lainnya. Semuanya diletakkan di atas meja. Kamu sendirian? Angga belum balik dari kota. Kalau butuh sesuatu jangan sungkan hubungi Bima atau aku, Ki. Bu Jumi menatap baik kepadaku. Aku beruntung bisa mengenal Bu Jumi di desa ini. Kak Angga juga bilang masalah pinjaman mobil. Terima kasih sekali lagi, Tante Jumi. Bu Jumi seperti tersanjung dengan ucapanku. Oh ya, Ki. Kamu malam sedingin ini kenapa berkeringat?
Keringat menggali lubang untuk mayat Paman Ningrum belum juga kering. Tenagaku terkuras banyak, menyeret tubuh mayat saja sudah keberatan. Paman Ningrum bertubuh besar dan tinggi. Oh, aku kurang enak badan, Tante. Alasanku. Kamu terlihat seperti mengeluarkan tenaga banyak. Kamu istirahat saja. Aku balik dulu, kalau Angga sudah balik, tolong kabari, ya, Ki. Iya, Tante. Jawabku tersenyum terpaksa. Setelah kupastikan Bu Jumi dan anak buahnya meninggalkan rumahku, aku menutup pintu dan menguncinya. Lumayan, kebetulan aku juga lapar. Gumamku melihat ke meja. Aku melangkah ke kamar. Rum, ayo keluar. Ucapku di depan pintu lemari. Pintu lemari dibuka, Ningrum langsung keluar. Sudah aman, Mbak? Tanya Ningrum. Keringatnya juga belum kering. Sudah, ayo bantu aku masak mie. Kamu lapar, kan? Lapar sekali, Mbak. Jawab Ningrum cengar-cengir. Kami masuk ke dapur. Mie dan telur yang barusan dibawa Bu Jumi langsung kumasak, kebetulan stok bahan makanan juga habis. Mbak, aku bisa minta 2 bungkus mie? Aku lapar sekali. Pinta Ningrum sambil memegang perutnya. Iya. Kamu bisa bikin teh hangat? Bisa-bisa. Ningrum langsung mendekat ke termos air panas di meja sudut dapur dan membuat 2 gelas teh hangat. Ningrum gadis belia yang pemberani. Melihat sikap polosnya aku terhibur. Aku merasa punya seorang adik. Ayo kita makan. Ajakku membawa nampan berisi 2 mangkuk mie rebus dan meletakkannya di meja makan kayu di dapur. Ningrum juga meletakkan 2 gelas teh hangat di atas meja. Kami langsung menyantap mie rebus dengan lahap. Ningrum meniup mie di sendoknya sebelum memasukkan ke mulut. Dia makan dengan lahap, sekilas kulihat dia seperti belum makan berhari-hari. Pantas dia minta 2 bungkus mie sekaligus. Enak sekali, Mbak. Ucap Ningrum tetap menyantap. Aku tersenyum menatapnya. Dia betul-betul kelaparan. Tok, tok, tok. Ki! Kaki! Bima memanggilku sambil mengetok pintu. Gawat! Bima datang! Ayo sembunyi! Titahku ke Ningrum. Ningrum langsung meninggalkan makanannya dan berlari masuk ke kamar. Tok, tok, tok. Ki! Kaki! Bima memanggil dan mengetok pintu lagi. Kali ini suaranya lebih keras dan terdengar khawatir. Aku membuka pintu. Ada apa, Kak Bima? Tanyaku. Kamu sakit? Bima meletakkan telapak tangannya di keningku. Ayo kita pergi berobat. Ajak Bima langsung menarik tanganku. Tunggu, Kak Bima! Aku berusaha melepaskan tanganku dari Bima. Aku tidak apa-apa, lagian sudah malam, aku hanya ingin istirahat. Sambungku. Pasti Bu Jumi yang memberitahu Bima. Kok jadi ribet begini? Anak dan ibu sama-sama mabuk cinta. Benaran kamu tidak apa-apa? Bima menatap wajahku. Iya, Kak. Sebaiknya kakak pulang saja. Sudah malam, tidak enak dilihat orang. Ucapku agar Bima pergi secepatnya. Kamu tidak suka dengan kedatanganku, Ki? Bima terlihat sedih. Ya, ini anak bikin aku ribet. Dicuekin salah diperhatikan memuakan. Bukan gitu, aku tidak enak aja dilihat orang. Lagian sudah malam. Aku juga butuh istirahat, Kak. Hanya sedikit kurang enak badan, besok juga sembuh. Terpaksa berkata manis-manis dan manja-manja. Bima tersenyum, aku membalas dengan senyum juga. Aku bisa numpang ke kamar kecil sebentar? Oh, silakan, Kak. Bima melangkah ke kamar mandi yang terletak di sudut dapur. Saat lewat dekat meja makan, dia terpana melihat mangkuk mie dan 2 gelas teh hangat yang masih tersisa setengah. Kamu sama siapa di rumah?
Tanya Bima menyentuh gelas teh yang masih hangat. Waduh, aku lupa membereskannya. Bima pasti curiga aku tidak sendirian di rumah. Tidak mungkin aku memberitahu itu punya Kak Angga karena Kak Angga ke kota. Oh, itu punyaku, Kak. Jawabku mencari alasan. Ini ada 2 mangkuk dan 2 gelas. Bima menatapku. Aku berusaha tidak berpaling dari tatapan Bima. Jika aku berpaling akan ketahuan aku gugup dan berbohong. Aku tadi kangen sama ibuku. Aku seperti orang gila berbicara sendiri dan makan 2 mangkuk seperti itu ibuku yang makan. Terpaksa memasang muka sedih. Kamu sangat merindukan ibumu hingga sakit ya? Aku menganggukkan kepala menjawab. Sering-seringlah datang ke rumahku, ibuku bisa mengobati rasa kangenmu. Anggap saja ibuku seperti ibumu, Ki. Ucap Bima. Iya, Kak. Jawabku masih terlihat sedih. Setelah Bima buang air kecil, dia meninggalkan rumahku. Aku dan Ningrum melanjutkan makan mie yang belum habis dimakan. Akhirnya bisa makan enak. Ningrum mengelus perut kekenyangan. Aku tersenyum meliriknya, hanya makan mie rebus saja seperti makan di restoran mahal. Rum, pamanmu mau bawa kamu kemana? Tanyaku penasaran. Mungkin ke rumah Tuan Guntur. Aku terkejut mendengar Ningrum menyebut nama Guntur. Untuk apa? Mau jual aku seperti yang dilakukannya terhadap kakakku. Kakakmu juga dijual ke sana? Siapa nama kakakmu? Lastri. Ternyata mataku tidak salah. Ningrum mirip dengan Lastri. Kamu tahu dari mana kakakmu dijual ke sana? Ternyata saat pamannya menjual Lastri. Ningrum melihat dan mengintip di bawah meja. Kakaknya dibawa paksa oleh seorang anak buah Guntur dan aku yakin itu Parjo. Dari percakapan pamannya dan Parjo, Ningrum tahu kemana kakaknya dibawa. Aku juga menceritakan kalau Lastri baik-baik saja dan sedang perjalanan ke kota bersama Kak Angga. Tidak hanya itu, awal bagaimana aku bertemu Lastri hingga rumah di seberang danau tidak luput dari ceritaku. Jadi, kakakku selamat? Syukurlah, aku ingin menyelamatkannya tapi kalah tenaga. Ningrum senang berucap syukur. Nanti aku bawa kamu ke kota bertemu Lastri. Terima kasih, Mbak. Ningrum langsung memelukku. Udah, jangan kencang-kencang meluknya. Ningrum membuatku sesak. Hei, Mbak selain cantik baik juga. Ningrum duduk lagi di kursi semula dia duduk. Aku heran, kenapa Pak Guntur mencari gadis-gadis perawan? Aku berpikir. Untuk dijual ke luar negeri lah, Mbak. Aku terpana mendengar ucapan Ningrum. Sepertinya bocah ini banyak tahu tentang keluarga Bu Jumi. Lagian bukan gadis perawan saja, malah semua gadis muda. Kalau perawan harganya lebih mahal, dan kalau yang cantik dikurung buat gitu-gituan. Sambung Ningrum. Ini anak pintar juga. Sifatnya jauh berbeda dengan Lastri. Aku semakin penasaran, pasti Pak Guntur punya rekan bisnis penyalur gadis-gadis ke luar negeri. Tidak mungkin orang desa dan jarang keluar dari sarangnya bisa bergerak sendiri. Kamu kok banyak tahu? Aku belum puas dengan jawaban Ningrum. Mereka keluarga iblis, bukan hanya menjual gadis-gadis, tapi mereka mencari gadis perawan untuk ritual ilmu hitam. Mata Ningrum membulat tegang. Aku tidak percaya, kamu pasti mengarang. Ucapku memancing. Ningrum bangkit dari duduknya. Dia menarik tanganku mengajak. Kalau Mbak mau bukti, ayo ikut aku. Aku menuruti ajakan Ningrum. Kami keluar dari pintu belakang. Kita mau kemana? Tanyaku. Ikuti saja aku pernah ke sana diam-diam saat mencari kakakku. Ini anak pemberani juga. Kemana dia mengajakku malam-malam begini? Rasa penasaran membuatku mengikutinya. Kami melangkah melalui semak-semak belakang rumah dan tembus ke gudang di belakang rumah Bu Jumi. Tunggu! Kita jangan ke sana, berbahaya.
Aku menahan Ningrum agar tidak melangkah terlalu dekat dengan gudang. Beberapa anak buah Pak Guntur berjaga di depan gudang. Asap rokok dan minuman bir adalah pemandangan yang tidak asing di sekitar gudang. Ningrum menuruti perkataanku. Kami berdiri di balik pohon melihat ke gudang. "Sekarang jam berapa, Mbak?" Ningrum melihat ke jam yang melingkari pergelangan tanganku. "Jam 1:30. Jawabku setelah melihat jarum jam. "Sebentar lagi akan datang sebuah mobil membawa gadis-gadis yang dikurung di gudang itu." Ningrum menunjuk ke gudang. Aku pernah melihat ke dalam gudang. Hanya ruangan lepas yang berjejer karung-karung di dindingnya. Kalau gudang itu tempat mengurung para gadis, di mananya? "Itu mobilnya, Mbak," bisik Ningrum. Benar kata Ningrum. Ada sebuah mobil box datang lalu parkir di depan gudang. Tidak lama kemudian, sekitar 5 orang gadis muda keluar dari gudang dan dipaksa masuk ke dalam box mobil. Kulihat Pak Guntur tertawa jahat sambil memukul para gadis saat melewatinya. Sungguh pemandangan yang menjijikan. "Mbak-mbak di barisan pertama dan ketiga adalah tetanggaku, Mbak," ucap Ningrum menunjuk ke gadis-gadis itu. "Apakah masih ada para gadis di gudang itu?" Mataku terus melihat ke arah gudang. "Masih, aku pernah mengintip di belakang gudang saat mencari Mbak Lastri. Di bawah karung di sudut gudang itu ada sebuah pintu menuju ke ruang bawah tanah. Aku pernah melihat Pak Guntur dan Pak Kades desa ini masuk ke sana," cerita Ningrum. "Namun aku tidak berani masuk karena takut tertangkap," sambung Ningrum. "Kamu berani juga ke sana sendirian?" "Ya elah, Mbak. Aku sudah bilang mau cari kakakku. Kamu tidak takut ke sana malam-malam sendirian? Lagian jarang bocah kecil berani sendirian keluar rumah. Aku bukan anak-anak kecil lagi, Mbak. Umurku sudah 12 tahun." Suara Ningrum terdengar agak keras. "Est!" Aku langsung menutup mulut Ningrum dengan tanganku. "Kamu mau kita tertangkap akibat suaramu?" Aku melepaskan tanganku dari mulut Ningrum. Kulihat ke arah gudang. Pak Guntur merokok sambil menyipitkan matanya melihat ke arah pohon tempat kami bersembunyi. 2 orang anak buah Pak Guntur melangkah mendekati pohon persembunyian kami. "Gawat! Mereka menuju ke sini!" Ucapku tegang mata membulat. Ningrum juga panik. Dia langsung ingin melangkah lari dari balik pohon. "Tunggu!" Aku secepatnya menarik tangan Ningrum menghentikan langkahnya ingin menuju arah samping kiri. "Jangan pilih arah sana, kita lalui semak-semak ini agar tidak terlihat." Aku menunjuk ke semak-semak yang lebih tinggi. "Tapi itu jalannya menjauhi rumahmu, Mbak," jawab Ningrum. "Kamu mau kita tertangkap? Meskipun sampai di rumah, kalau ketahuan pasti tetap ditangkap. Ayo, Mbak." Ningrum menarik tanganku berlari ke semak-semak yang kutunjuk. Kami memasuki semak-semak itu hingga membuat semak bergoyang. "Ada seseorang di sana, Tuan!" teriak suara anak buah Pak Guntur. Aku dan Ningrum semakin berlari kencang. Kali ini aku juga memikirkan keselamatan bocah ini. Aku tahu dia bocah pemberani, tapi seberani apapun kalau sudah tertangkap akan sulit lolos. Aku takut dia juga korban penjualan gadis bisnis dari Pak Guntur. "Kita ketahuan, Mbak!" ucap Ningrum saat kami terus berlari. "Cepat lari!" Untuk menoleh ke belakang pun kami tidak sanggup. Jarak yang dekat dari mereka yang mengejar kami. Aku mengambil arah memutari gudang itu dan tembus ke rumah kayu tempat aku membunuh Jaka. "Mbak, ini juga rumah mereka. Aku pernah lihat tetanggaku dibawa ke sini," ucap Ningrum bernafas besar. "Kecilkan suaramu. Kita sembunyi di sini. Sudah tidak ada jalan lain. Mereka berpencar menutup jalan keluar." "Iya, Mbak." Ningrum menganggukkan kepala, wajahnya sangat panik. "Cepat tangkap orang itu!" teriak Pak Guntur terdengar dekat di telinga. Aku melihat ke arah rumah kayu itu.
Ada 2 orang berjaga di teras. "Ayo kita lari ke arah sana," bisikku menunjuk ke arah rumah Bu Jumi. "Kita balik lagi, Mbak?" tanya Ningrum bingung. Di rumah itu ada 2 orang berjaga. Jika aku melawan 2 orang itu pasti membutuhkan waktu dan anak buah Pak Guntur yang mengejarku pasti keburu sampai. Aku dan Ningrum pasti terkepung. Kali ini situasi kami sangat berbahaya. "Tidak ada jalan lain, ikuti perintahku dan jangan bersuara," kataku sangat tegas agar Ningrum tidak ceroboh bersuara keras seperti tadi. Ningrum menganggukkan kepala sambil menyatukan bibirnya sangat rapat. Aku dan Ningrum mengambil arah menuju rumah Pak Guntur. Jalan diperlambat sambil memungkukan badan, agar tidak terlihat oleh 2 orang berjaga di depan rumah kayu. "Cari orang itu sampai dapat," teriak suara seorang lelaki dari arah belakang kami. Setelah sampai di halaman samping rumah Pak Guntur, aku dan Ningrum bersembunyi di balik dinding. Mataku terus melihat ke arah pintu belakang. Di rumah ini hanya ada 2 pintu untuk masuk ke dalam, yaitu pintu depan utama dan pintu belakang. Mungkin dengan sembunyi di dalam rumah ini mungkin lebih aman daripada berlari di sepanjang jalan kegelapan malam yang dipenuhi anak buah Pak Guntur. Setelah kupastikan aman untuk masuk, aku ingin melangkah mendekati pintu. "Ayo kita masuk," ajakku ke Ningrum. Aku tahu pintu belakang rumah ini tidak pernah dikunci. Ini akses keluar masuk rumah bagi Pak Guntur dan anak buahnya serta dekat dari gudang. Kami berhasil masuk ke rumah Pak Guntur. Sampai di dalam, kami mengendap-ngendip mencari tempat persembunyian. Setelah dipastikan aman, baru kami keluar. Hanya itu ideku sekarang. "Ayo." Aku menuntun Ningrum masuk ke ruang tengah. Di sana banyak sofa besar dan aman untuk bersembunyi. Jika kami terus di dapur, pasti kelihatan saat Pak Guntur atau anak buahnya keluar masuk rumah dari pintu belakang. Di ruang tengah sangat sepi. Aku yakin Bu Jumi dan Bima sudah tidur, namun lampu ruang tengah ini tetap dinyalakan. Ini akan menyulitkan aku bersembunyi. "Kita ke ruang tamu aja," bisikku ke Ningrum. Ningrum menganggukkan kepala menjawab. Ucapan tegasku agar dia tidak bersuara sepertinya berhasil. Kami sudah di ruang tamu. Sepi dan hening, lampu juga menyala. Kulihat kunci pintu tergantung di lubang kunci. Aku harus membuka kunci pintu agar tidak kesulitan saat kami lari keluar nanti. "Sembunyi di sini, aku mau buka kunci pintu itu. Setelah itu kita sembunyi lagi." Aku menyuruh Ningrum sembunyi di balik salah satu kursi. Tubuh kecilnya pasti tidak terlihat saat orang lalu lalang di ruangan ini. Aku juga akan sembunyi di balik salah satu kursi lainnya setelah aku membuka kunci pintu utama rumah ini. Aku mendekati pintu. Sepertinya aman, tidak terdengar suara langkah memasuki ruang tamu. Aku memutar kunci yang tergantung di lubang kunci pintu agar pintu bisa langsung dibuka. "Kaki!" Aku terkejut mendengar suara Bima memanggilku. Kubalikan badan, Bima berdiri menatapku, Ningrum tetap bersembunyi di balik kursi yang berjarak 2 langkah dari Bima berdiri. "Kak Bima," sapaku berusaha tenang. Aku melangkah mendekati Bima. "Maaf, aku mencari kakak malam-malam. Aku kesulitan mencari alasan. Mataku melirik Ningrum, aku takut Ningrum dilihat Bima. Posisiku menghadap pintu ke ruang tengah dan Bima membelakangi pintu masuk. Saat melihat ke belakang Bima, Pak Guntur dan seorang anak buahnya sudah di ruang tengah melangkah semakin mendekat. "Kak Bima." Tanpa berpikir panjang, aku langsung mencium pipi kanan Bima. Bibirku sengaja mendarat lama di pipi Bima. Rasanya ingin cepat-cepat menjauh dan mencuci bibirku, namun Pak Guntur dan anak buahnya berdiri terdiam menatap aku dan Bima seperti berciuman. Sementara itu mataku juga melirik Ningrum, meskipun matanya berusaha ditutupi jari tangannya, tapi dia tetap bisa melihat aku mencium pipi Bima. Oh tidak! Pertunjukan yang tidak boleh dilihat anak seumuran Ningrum. Bima terdiam mematung.
Rasanya ingin cepat menjauh, namun Pak Guntur dan anak buahnya ikut melihat pertunjukan ini. Aku berharap mereka segera pergi, karena ini sengaja kulakukan menghilangkan jejak. "Ayo kita pergi!" kata Pak Guntur pada anak buahnya, lalu mereka membalikkan badan melangkah menuju dapur atau mungkin keluar dari pintu belakang. Aku segera melepaskan bibirku dari pipi Bima. Oh Tuhan! Ini pertama kalinya aku mencium seorang lelaki. "Ki, kamu!" ucap Bima tersekat. Bima menatapku, dia seperti tidak percaya apa yang kulakukan padanya. "Maaf, Kak Bima, aku merasa kangen hingga berani masuk ke sini mencari kakak." Ucapku seperti gadis sedang merasakan rindu. "Aku juga kangen sama kamu, Ki. Aku tidak percaya kamu mau melakukan ini padaku. Aku salah ya, Kak?" Lagi-lagi aku harus pura-pura polos. "Tidak, kamu tidak salah. Aku sangat bahagia." Bima memegang tanganku. Waduh, kok jadi adegan sinetron? Kulirik ningrum, dia menepuk jidat. "Ayo ikut aku." Bima menarik tanganku. Oh tidak. Kemana aku akan diajak Bima? Perasaanku tidak enak, aku tidak mau ke kamarnya, ini sangat salah. "Tunggu, Kak!" Aku melepaskan tanganku dari Bima. "Ada apa, Ki? Jangan salah paham, aku sayang dan rindu kakak, tapi bukan berarti kita melakukan lebih jauh sebelum menikah." Mudah-mudahan aku tidak salah bicara. Hahaha. Bima tertawa mendengar perkataanku. "Aku mau mengajakmu ke dapur, teh panas bisa menghangatkan badanmu, tanganmu sangat dingin, Ki." Ucap Bima yang membuatku malu. "Maaf, Kak. Aku malu, lagian aku tidak pernah gituan." Aku menundukkan wajah. "Aku tahu kok, gadis sepertimu pasti baru mencoba pacaran." Kamu benar Bima. Selama ini aku tidak kepikiran akan pacaran seperti gadis-gadis lain seumuranku. Aku terlalu memikirkan bagaimana cara aku membalaskan dendam kepada ayahmu. Aku melangkah mengikuti Bima menuju dapur. Bima membuat teh panas dan aku berdiri di dekatnya menunggu. Pintu belakang tertutup hingga aku tidak bisa melihat keluar. Bagaimana caraku membawa Ningrum keluar dari rumah ini? Ini menyulitkanku karena Bima selalu mengekoriku. "Ayo kita duduk," ajak Bima sambil membawa segelas teh hangat. Kami melangkah ke kursi meja makan lalu duduk. "Ayo minum, Ki," kata Bima. "Masih panas, Kak. Airnya ku campur, ini hangat-hangat kuku kok." Aku meneguk sedikit teh itu. Bima terus menatap dengan cinta. Aku berhasil membuatnya jatuh cinta. Meskipun ayahnya banyak gadis yang bisa memuaskan nafsu, sampai sekarang dia masih memperlakukan aku dengan sopan. Ciumanku tadi sama sekali tidak dibalasnya, bahkan tangannya tidak ikut memelukku saat adegan ciuman berlangsung. "Ki, boleh aku kenalan dengan orang tuamu?" Waduh, Bima ternyata menganggap serius hubungan palsu ini. Baru juga sehari jadian malah ingin kenalan sama orang tuaku. Lagian tidak mungkin aku mengenalkan ayahku padanya. "Boleh, Kak. Tapi setelah tugas kuliahku selesai," jawabku asal. Aku berharap hubungan ini bisa dibawa ke jenjang pernikahan. Aku anak satu-satunya sekarang, ibu dan ayahku pasti ingin punya cucu secepatnya. "Iya, Kak. Tapi aku butuh waktu agar kita lebih saling mengenal dulu." "Baiklah, perlu kamu ketahui, aku sudah sangat yakin denganmu." Bima menatap sambil menggenggam tanganku. "Kamu belum tidur, Bima? Ada Keki." Gawat. Bu Jumi terbangun dan muncul di ambang pintu. Perasaanku tidak enak memikirkan Ningrum, situasiku sangat sulit. "Maaf, Tante. Aku bertamu malam-malam." Sapaku ramah. Bima langsung melepaskan tanganku. "Tidak apa-apa, Ki." Bu Jumi melangkah mendekat. "Angga sudah balik dari kota?"
Tanya Bu Jumi. Belum Tante? Jawabku. Ternyata yang dipikirkannya selalu kakak sepupuku. Suami gila gadis-gadis muda dan istri gila berondong tampan. Dan anaknya dimabuk cinta. Keluarga aneh. Mungkin pagi ini, Tante? Sambungku. Oh gitu. Tanggapan Bu Jumi dengan seolah senyum. Bima, tadi ayahmu. Bu Jumi tidak melanjutkan kata-katanya, dia melirikku sesaat. Bima, ibu mau bicara sebentar. Sambung Bu Jumi. Sebentar, ya, Ki. Ucap Bima kepadaku. Aku membalas dengan anggukan kecil. Mereka menjauh dariku. Di sudut ruang makan ini anak dan ibu itu berbicara serius. Tidak terdengar apa yang mereka bicarakan. Perasaanku mengatakan mungkin membicarakan tentang pengejaran seseorang di dekat gudang yang jelas sebenarnya itu aku dan Ningrum. Ashim! Terdengar suara Ningrum bersin. Gawat! Bima dan Bu Jumi langsung memalingkan wajah ke arah ruang tamu. Ningrum! Kenapa dia bikin masalah lagi? Aku sudah berusaha membuat suasana aman, ini menahan bersin saja tidak bisa. Ashim! Aku pura-pura bersin mengalihkan perhatian Bu Jumi dan Bima. Ashim! Aku mencoba bersin kedua kalinya. Ki, kamu tidak apa-apa? Tanya Bima menatapku. Aku hanya bersin, Kak Bima. Jawabku. Kulihat Bu Jumi seperti ragu kalau yang bersin pertama kali bukan dari arahku. Dia menatapku dan juga memalingkan wajah ke arah ruang tamu. Sepertinya aku tidak berhasil mengalihkan perhatian Bu Jumi. Tapi tadi sepertinya bukan kaki yang bersin, ibu dengar dari arah ruang tamu. Ucap Bu Jumi ke Bima. Itu kaki, Bu, hanya dia yang bersin, kalau bukan kaki lalu siapa? Bima menanggapi perkataan ibunya. Iya Tante, aku barusan bersin. Aku mempertegas ucapan Bima. Tunggu. Bu Jumi menatap ke arah ruang tamu. Gawat. Bu Jumi melangkah ke ruang tamu. Melihat ibunya menuju ke ruang tamu, Bima juga ikut melangkah. Aku segera bangkit dari dudukku dan juga ikut ke ruang tamu dengan perasaan berdebar kalau Ningrum ketahuan. Lihat, pintunya terbuka. Bu Jumi menunjuk ke pintu utama. Pintu terbuka. Mataku langsung mencari Ningrum di balik kursi persembunyiannya. Tidak aku temukan Ningrum. Apakah dia keluar barusan hingga pintu dibiarkan terbuka saking terburu-burunya? Bagaimana kalau dia tertangkap oleh anak buah Pak Guntur? Gawat. Aku harus segera meninggalkan rumah ini. Kamu mencari apa, Ki? Tanya Bu Jumi saat mataku melihat ke dekat kursi. Tidak ada, Tante. Tadi rasanya aku melihat kucing, ternyata aku salah. Jawabku mencari alasan. Siapa yang buka pintu? Kata Bima menatap pintu. Tadi pas aku masuk pintu tidak dikunci, Kak Bima. Aku sempat nanya Kak Bima ke seorang lelaki yang keluar dari pintu rumah ini. Katanya Kak Bima ada di dalam. Makanya aku masuk. Aku mengarang cerita agar mereka tidak curiga. Siapa lelaki itu, Ki? Bu Jumi sangat penasaran menanggapi cerita bohongku. Aku tidak tahu, aku kira dia salah satu yang bekerja sama Tante. Dia sangat leluasa keluar masuk rumah ini. Pasti dia yang dicari ayah, Bu. Ucap Bima ke ibunya. Tapi tadi suara bersin itu suara perempuan, Bima. Bu Jumi masih curiga dengan suara bersin Ningrum. Itu suara kaki, Bu. Iya, Tante. Itu suaraku. Timpaku. Oh. Kalau gitu kamu hubungi ayahmu, bilang ada seorang lelaki yang keluar dari rumah ini sebelum Keki masuk. Ucap Bu Jumi ke Bima.